Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probitas Justisia. Kita ketemu lagi dan saya akan mengawali dengan menyampaikan berita duka rekan perjuangan kami almarhum saudara Odih Juanda baru meninggalkan kita beberapa hari yang lalu. Jadi kita bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima dan mendapat tempat yang baik di sisinya, di lapangan kuburnya, dan semangat juangnya akan bisa kita lanjutkan. Demikian doa dan mohon doa dari rekan-rekan yang lain. Pada kesempatan ini, saya dari iWatch ingin mengingatkan kembali situasi dan atau tantangan yang dihadapi bangsa ini semakin serius. Dari mana kita lihat simbol serius? Mudah-mudahan hoax. Dari medsos saya membaca LBP ada gagasan akan mengerahkan tenaga-tenaga dalam tanda petik barangkali petani dari RRC untuk menanam padi di Kalimantan. Mudah-mudahan hoax. Kenapa? Kalau nggak hoax, berani banget, sudah mulai terbuka, yang artinya menggambarkan bahwa mereka sudah lebih kuat, sudah lebih siap. Karena dengan mengundang yang namanya petani itu, artinya secara terbuka melegalisasi invasi teritorial dengan memindahkan penduduk RRC ke Kalimantan, dan ini sejalan dengan program rencana memindahkan IKN ke Kalimantan karena memang entry-nya, masuknya, pengendaliannya dari RRC itu untuk menguasai Kalimantan. Mudah-mudahan hoax. Yang kedua, mengindikasikan atau mengirim pesan bahwa Jokowi pun sejalan dengan itu, tapi yang bunyi LBP yang memang kita tahu beliau ini hebat, kayak sebutkan dia perwakilan atau representasi dari RRC di Indonesia dengan membuka pintu dengan alasan TKA RRC pada masuk. Udah berapa banyak nggak tahu kita. Dan saya yakin itu adalah tentara RRC dan senjata udah pasti masuk. Kembali saya ulangi, awal tahun 2017, saya ulangi lagi, saya ngobrol dengan salah satu jenderal perang, mantan panglima, yang mengatakan, mata tentara saya mengatakan 60-70% TKA RRC Cina yang masuk itu adalah tentara. 2017 Januari, sekarang udah 2024, segera masuk ke bulan Mei. Silakan dihitung berapa banyak tentara. Nah, ini menggambarkan bagaimana PKI gaya baru dengan menempatkan Jokowi sebagai anggotanya menjadi ujung tombak untuk menjalankan strategi mereka menjadikan NKRI menjadi negara komunis Republik Indonesia. Dan sasaran utamanya tetap dua, yaitu umat Islam minimal disekulerkan seperti di RRC sana. Anda boleh sholat, Anda boleh ngaji, silakan, tapi Islam bukan identitas. Jangan bawa-bawa identitas Anda sebagai orang Islam. Paling tidak contoh sederhananya, nggak boleh lagi bilang Assalamualaikum, tapi bilang apalah gitu, diganti entah Bhinneka Tunggal Ika entah apa, Anda akan dihilangkan. Kemudian yang kedua, TNI diperlemah, dikendalikan, dikucilkan agar tidak mengganggu program mereka untuk invasi teritorial dari tentara Cina. Sebab kalau TNI tidak diperlemah, ini bakalan seru. TNI disegani karena sebagai tentara juga nggak bercanda.
Tapi kalau sudah dikendalikan, maka jadi lebih mudah. Yang lain kami mengamati, saya terutama melihat strategi pengalihan isu bukan kepada sumber masalah, yaitu masuknya TKA Cina, masuknya sebagai bagian dari invasi teritorial RRC ke wilayah Indonesia. Kemudian sumber masalahnya PKI gaya baru dengan Jokowi sebagai ujung tombaknya, dialihkan menjadi sibuk dengan bicara cawapres lah, inilah itu segala macam. Itu yang diributkan. Kemudian digeser lagi, yang diributkan KPU bukan tindakan kriminalnya, tetapi yang diributkan sirekap, perhitungannya. Pada waktu KPU menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres sudah kriminal, itu melanggar hukum. Itu nggak diributin, disusupi oleh orang-orangnya dari PKI gaya baru ke kelompok-kelompok yang lain, sehingga menjadi lebih mudah. Ditambah lagi bahwa kudeta konstitusional sudah berjalan lancar, khususnya di sektor hukum. Jadi kalau sudah di sektor hukum, polisi sudah diacak-acak, pengadilan sudah dikendalikan, ujungnya di MK, maka semua kegiatan tanpa sadar, banyak dari kita yang nggak memahami, digiring untuk masuk ke wilayah hukum. Disebut dengan kita harus merespon secara konstitusional. Padahal kudeta konstitusi sudah terjadi. Jadi sama juga kita masang badan buat digebukin. Saya nggak kaget waktu MK menjadi seperti itu, sudah dikudeta kok. Mau diapain lagi gitu kan. Dan model sandera, kasus-kasus dari oknum-oknum yang bersangkutan sudah sangat jelas. Bahkan saya mengatakan, kalau kita kembali menyimpang sedikit ke kampus, UGM nggak bisa berkutik. Rektornya dikendalikan kok oleh Seknek, Pak Prof. Pratikno apa segala macam. Ini nggak bisa bunyi. Karena tidak heran kalau keluar pernyataan, kami meyakini. Kok akademisi kampus ngomong kami meyakini, bukan ngomong fakta, kan ada datanya. Bahwa Jokowi itu bukan alumni agama. Ijazahnya palsu, suruh buktikan aja segala macam. Yang menarik dan juga tidak mengejutkan, tapi menggambarkan betapa parahnya, gugatan lewat pengacara kami, Prof. Egy Sujana, saya salah satu prinsipal, dengan antara lain rekan kita, Fadila tadi juga bicara, dan beberapa yang lain, yang diajukan ke pengadilan di PN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan akal-akalan setelah 4-5 bulan bersidang, nggak ada hasil, nggak ada kemajuan, ngeles terus dari sidang. Kemudian solusinya adalah dengan e-court. Alasannya undang-undang mendukung. Jadi kayaknya kita nih goblok bener. E-court itu berlaku ketika COVID. Sehingga orang tidak bisa ketemu langsung tapi harus online. Lah ini gak ada masalah COVID, bisa offline kok dibikin online supaya ngeles. Itu yang pertama. Dan lebih jelas putusannya sudah 4-5 bulan sidang, putusan setelahnya mengatakan pengadilan ini tidak berwenang, selesai. Dan pelapor dituntut mengganti rugi 1 juta sekian. Selesai, ini gampang. Inilah saya bilang proses pembodohan terus-menerus dilakukan dengan menerapkan namanya konsep post-truth. Yang mengatakan kalau kita bohong, kalau kita jahil, kita nggak benar, tapi kita lakukan terus-menerus, maka publik akan menganggap itu biasa dan benar. Saya bilang silakan aja buat orang yang SQ-nya jongkok, yang punya prinsip. Buat kita-kita yang memahami SQ itu nggak bisa dikadalin, tidak akan seperti itu. Tapi ini gambaran agar publik memahami. Kemudian lagi yang lain, ya apa yang bisa dilakukan? Ya kami melakukan yang bisa kami lakukan. Ada yang nanya, udahlah buat apa diterusin, udahlah nggak ada guna hasilnya apa belah segala macam. Jawaban saya dan teman-teman dari UWOT sederhana. Tugas, kewajiban dan tanggung jawab kami
adalah mengatakan yang benar secara jujur demi dan untuk keadilan. Soal hasilnya lillahi ta'ala, Allah yang menentukan. Tapi paling tidak kami mengatakan nama kami tidak akan ada dalam daftar nama mereka-mereka yang cuma jadi penonton dan atau pembaca sejarah. Kami masuk dalam daftar nama mereka-mereka yang ikut terlibat, ikut dalam proses menulis sejarah selama rejim PKI Gaya Baru ini yang dipimpin oleh yang namanya Presiden Jokowi berkiprah terus. Sangat dipahami kalau Jokowi juga mati-matian. Kenapa? Kalau dia diturunkan dan digantikan oleh siapapun yang bukan orangnya dia pasti dikerangkeng. Kenapa dikerangkeng? Aduh, bertanggung jawab penggunaan dananya, kemudian nepotismenya, kemudian lagi PKI Gaya Barunya, kebohongan ijazah palsu, kebohongan orang tuanya, ibu bapaknya ternyata tokoh gerwani dan lain sebagainya. Itu tanggung jawabnya kemana? Nah, ini yang harus dipertahankan. Jadi kalau kami memahami lah kalau dia mati-matian, kalau bahasa kerennya all out, to be or not to be, karena kalau sampai dia diturunkan dan digantikan bukan oleh orang yang mendukung dia, sudah pasti dia akan dikerangkeng. Juga anak dan menantunya, Gibran tanggung jawab, duit dari mana, menantunya Bobi termasuk juga dengan nepotisme segala macam itu. Ini bukan soal sepele, itu tanggung jawabnya serius, bakal dikerangkeng cukup lama dan dia akan bikin sejarah, menjadi mantan Presiden Republik Indonesia pertama yang setelah diturunkan dari jabatannya menjadi narapidana dan dikerangkeng beserta anak dan menantunya yang terlibat tindakan perbuatan kriminal. Jadi sangat dipahami. Kita nonton aja, kita bergerak terus. Apa yang kita jadikan pegangan? Orang yang melakukan sesuatu karena keyakinan dengan niat baik, tanpa ada kepentingan pribadi, pengen dapat imbalan dan sebagainya, disamakan dengan kekuatannya sama dengan 1000 orang yang melakukan sesuatu karena ada interest atau kepentingan pribadi. Kira-kira ukurannya seperti itu. Tentunya angka ini bukan angka matematis ya, sebagai pembanding aja. Jadi kami akan jalan terus, silakan aja. UIWOT dan teman-teman yang tergabung dalam UIWOT, yang bersinergi dengan UIWOT, rekan-rekan alumni dari Universitas Pajajaran, Gajah Mada dan lain sebagainya, kita berpikir, berbuat dan bertindak yang sama dengan keyakinan dan dasar-dasar nilai yang sama, bahwa kita bukan orang yang transaksional. Kita melakukan karena keyakinan untuk tegaknya kebenaran, kejujuran dan keadilan. Nah, moto dari UIWOT adalah moto UI, Veritas, Probitas, Justitia. Ada selintas di medsos, mungkin betul, mungkin enggak, kami belum mau ke proses. Beritanya menarik. Katanya di Solo itu sedang dilaksanakan proses membangun kota suci Yerusalem. Jadi kayak Jadi dibikin tempat yang seperti Yerusalem sebagai kota suci segala macam. Ya ini kerjanya Yahudi lah. Kalau memang benar kita cuma bilang, ya mari kita lihat. Kenapa kok bisa? Ya karena umat sudah dikendalikan dan lebih sibuk urusan hitung-hitungan pahala dan masuk surga sendiri-sendiri. Ulama-ulama yang baik dibuat tidak berkutik, sebagian yang nurut dikasih imbalan-imbalan dan lain, bukan menduduh. Tapi tunggu aja waktunya. Kalau orang Jawa bilang, Gusti Allah beten sare, kita akan berjuang terus. Rekan-rekan alumni perguruan tinggi yang lain, yang di luar UI, kami juga sudah mulai bergerak, siap-siap aja, hanya masalah waktu. Kalau ditanya apa yang dilakukan, tetap kami berangkat dari people power. Kami tidak akan konstitusional karena konstitusi sudah dikudeta.
Itu aja. Silakan aja. Kita adu panjang napas. Jokowi tinggal berapa bulan lagi, siap-siap lakukan semaksimal yang Anda bisa. Kami akan berusaha supaya Anda turun dan Anda di kerangkeng. Mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi, beliau tidak akan bisa menjelaskan, dan tolong pengacaranya itu Bung Otto Hasibuan, udah nggak usah ribut lah, tunjukkan ijazahnya aja lah. Karena di fotokopi yang ramai kan di media, foto ijazahnya itu kata ijazah Jokowi, fotonya almarhum adik iparnya. Udahlah, jadi Bro Otto, ya saya sih ngerti, Anda kan dibayar buat itu, silakan aja lah. Orang cari makan kan masing-masing, silakan. Siapapun bebas menentukan pilihan, tetapi saya mengatakan manusia tidak bebas menentukan konsekuensi dari pilihan yang dia pilih. Jadi siap-siap aja. Kalau memang pilihan untuk mendukung ini nggak benar, silakan. Kalau Anda percaya, jalan terus. Tapi kami tidak mau berangkat dengan cara seperti itu, karena yang akan nanggung nanti kalau percaya. Karena kami yakin insyaallah betul sare, maka orang keluarga, anak atau cucu yang kebagian dari rezeki dengan cara seperti itu harus bayar kosnya. Mungkin segera, mungkin nanti, tapi yang jelas selama dalam hidup kehidupan ini, mungkin sekarang, mungkin nanti akan bayar. Kita mendingan cari rezeki yang halal aja, yang diridhoi. Silakan Anda pakai basis itu, memilih itu silakan. Itu pilihan Anda bebas memilih. Seperti juga Jokowi bebas memilih menjadi PKI gaya baru, bebas memilih ijazah bohong, bebas memilih membohongi keluarga bukan PKI, bebas memilih bohong-bohong yang daftarnya begitu panjang dan sebagainya. Silakan. Konsekuensinya Anda tidak bisa memilih. Bahwa sekarang orang cuma mencibir, mentertawakan Anda, dan Anda anggap tidak apa-apa, silakan. Ini masalah waktu kok. 5-10 tahun lagi barangkali nama Anda akan terkenal jadi bahan tertawaan. Yang nanggung bukan cuma Anda. Anak, menantu, cucu, cicit Anda akan malu sebagai keturunan Anda. Kita lihat nanti. Nggak tahu, kalau mereka bangga ya silakan juga lah. Sekali lagi, PKI gaya baru dan ujung tombaknya Presiden kita Jokowi sedang berusaha keras untuk bisa tidak kena tuntutan kriminal dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Ijazah palsu, bohong-bohongnya, dan lain sebagainya. Itu aja, cuman mengingatkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, probitas, justisia. Berapa menit? 10? 12. Ayo, cukup lah ya kan. Mantap. Terima kasih, Bro.